Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita yang sungguh luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah sumber pertolongan. Kita boleh bangun pagi hari ini di pagi-pagi buta, di mana kita boleh menaikkan syukur kepada Allah, menaikkan puji-pujian kepada Dia, meninggikan namanya, memuliakan Dia. Kita mau membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kasih setia-Mu, merenungkan kuasa-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Cara berpikir kami, hikmat-Mu turun atas kami. Nama-Mu dimuliakan. Biarlah melalui pembacaan firman-Mu, kami diberkati. Melalui perenungan firman-Mu, hidup kami dibaharui. Kami boleh menjadi berkat. Nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membaca dari Efesus pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku meminta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, luar biasa.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rahasia Kristus ini luar biasa bagi setiap orang. Kasih karunia-Nya luar biasa bagi setiap orang. Rasul Paulus berkata, dia yang paling hina oleh kasih karunia Allah dipakai untuk kemuliaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Paulus berbicara mengenai rahasia dalam hidup untuk melayani Allah yang tersembunyi berabad-abad dalam Allah. Ya, Efesus pasal 3 ayatnya ke-9 berkata, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wah. Dan kini diperkenalkan melalui wahyu. Ya, ayat Efesus 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Tadi kita sudah membaca perikopnya, Bapak Ibu. Kita membaca satu perikop itu. Bagaimana Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan bagaimana rahasia Injil itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang yang percaya. Semua umat manusia. Oleh Roh Kudus kepada para rasul dan nabi. Ya. Ayat 5 berkata, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rahasia itu ialah maksud Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus pasal 1 ayat 10 berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Dipersiapkan segala sesuatu. Allah merancangkan segala sesuatu dengan indah dan luar biasa. Dan untuk memasukkan orang dari semua bangsa dalam janji mengenai hidup dan keselamatan. Efesus 3 ayat 6 berkata, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang dikasihinya adalah semua orang dan semua umatnya. Orang-orang bukan Yahudi pun karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu hari ini berdiri dan bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih, itu adalah kasih karunia-Nya. Ketika Bapak Ibu mengucap syukur, ya Allahku terima kasih buat hari yang baru, itu semua karena kasih karunia-Nya. Mengapa? Karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah seorang peserta dalam janji yang dijanjikan itu. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh
dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana rahasia ini disingkapkan? Rahasia di dalam Kristus. Luar biasa. Biarlah pagi hari ini janji itu juga menjadi bagian Bapak Ibu. Janji yang berabad-abad itu disingkapkan hari ini. Rahasianya disingkapkan. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang mendengar menjadi berkat. Biarlah kasih karunia-Nya itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau pertolongan kami, sumber segala sumber pertolongan dan keselamatan kami. Mohon pertolongan, mohon keselamatan, mohon pemeliharaan, dan mohon berkat-Mu atas kami Bapa. Kami berdoa buat mereka yang sakit karena COVID. Kami percaya ada kesembuhan di dalam Kristus. Ada harapan di dalam Kristus. Ada pemulihan di dalam Kristus. Bagi mereka yang sakit karena organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh yang sakit, kami panggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Roh Allah turut bekerja. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mereka yang kekurangan Tuhan berkati. Mereka yang tidak ada damai diberi damai oleh Allah. Rahasia-Mu dinyatakan Bapa. Kasih-Mu dinyatakan. Nama-Mu dimuliakan. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami di pagi-pagi buta ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.